Ai ahyainakum, tegese nguripaken sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Ahyainakum tegese nguripaken sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Mim ba'di mautikum, saking sakwuse mati sira kabeh. Mim ba'di mautikum, saking sakwuse mati sira kabeh. La'allakum menawa sira kabeh tashkuruna iku padha syukur sapa sira kabeh. Tashkuruna iku padha syukur sapa sira kabeh. Syukur nikmatana ing nikmat ingsun. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono kang wis den sebut. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono kang wis den sebut. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Yes, maca sik man. Wa kuntum. Hari baca dulu. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kuntum lan ing dalem nalika ngucap sapa sira kabeh. Faqad kharajtum. Kaumnya ketika itu dalam keadaan menyembah pedet emas. Menyembah pedet emas. Nah, ketika Nabi Musa tahu kaumnya menyembah pedet emas, maka pedet emas itu dibakar sama Nabi Musa dan dimasukkan ke dalam laut. Dibakar Nabi Musa dan dimasukkan ke dalam laut pedet emas yang telah dijadikan sebagai sesembahan oleh kaumnya Nabi Musa. Nah, ketika itu Nabi Musa memilih 70 orang laki-laki dari kaumnya. Ya, memilih 70 orang laki-laki dari kaumnya. Falamma kharaju ila tur, ketika mereka keluar 70 temannya Nabi Musa yang sudah dipilih oleh Nabi Musa itu keluar bersama Nabi Musa. Mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa ketika itu milih 70 orang laki-laki, diajak bersama Nabi Musa alaihissalam. Lah 70 orang laki-laki dari kaumnya tadi berkata kepada Nabi Musa, Sal rabbak hatta yasma'ana kalamah. Wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu sehingga kami bisa mendengarkan apa yang diucapkan oleh Tuhanmu. Jadi 70 kaumnya Nabi Musa yang sudah dipilih oleh Nabi Musa itu pengen ngerti ucapane Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ora kepengin, Beb. Nanti kalau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yes. Pengen mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa alaihissalam, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang sudah diminta oleh kaumnya kepada Nabi Musa. Nabi Musa minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Nabi Musa dan kaumnya bisa mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah setelah Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikabulkan oleh Allah permintaan Nabi Musa. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mendekat ke gunung.
minal jabal, diperintahkan Allah mendekat ke gunung. Ya Musa, kalau kamu ingin mendengarkan firmanku, ucapanku, maka mendekatlah kamu ke gunung. Nabi Musa mendekat ke gunung. Nah, kemudian gunung-gunung semuanya itu pecah semuanya. Pecah, kemudian Nabi Musa mendekat. Nah, setelah itu Nabi Musa berkata kepada kaumnya, faqala lil qaum udkhulu wa kana Musa salam mata qarabu wa qala jabhi nurun sadiq. Kaum yang minta kepada Nabi Musa agar mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala itu bersama-sama Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Musa, ini tandanya, ketika Nabi Musa mendengarkan firman Allah, maka di keningnya Nabi Musa itu ada cahaya yang mengkilat. Itu berarti Allah sedang berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Tandanya apa? Tandanya di keningnya Nabi Musa itu ada cahaya yang mengkilat, yang mana la yastati'u ahadun min bani Adam an nadhar ilaih. Tidak ada seorang pun yang mampu melihat cahaya yang ada di keningnya Nabi Musa tadi. Tidak ada yang bisa melihat. Lah, wasami'al qaum kalamallah ma'a Musa. Kaum mendengarkan ucapan Allah. Jadi 70 orang yang sudah dipilih oleh Nabi Musa itu bisa mendengarkan. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Musa, if al-kada walataf al-kada. Wahai Musa, kerjakanlah ini dan jangan kamu mengerjakan ini. Setelah selesai, maka Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita begini, dan Allah melarang kepada kita jangan melakukan begini. Setelah Nabi Musa berkata itu kepada kaumnya tidak percaya. Saya tidak percaya dengan apa yang kamu ucapkan, wahai Musa. Saya tidak percaya dengan apa yang kamu ucapkan, wahai Musa. Kaumnya berkata kepada Musa, ya Musa, lanu'mina laka hatta narallah jahratan. Lah ini baru Allah Subhanahu wa taala mengatakan lanu'mina laka hatta narallah jahratan. Ini Allah menceritakan kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, kami nggak percaya terhadap apa yang kamu katakan, wahai Musa. Katanya Tuhanmu berkata demikian, kami nggak percaya. Kami tidak akan iman kepadamu, wahai Musa, tidak akan percaya kepadamu, wahai Musa, sebelum kami melihat Allah dengan nyata. Sebelum kami melihat Allah dengan nyata. Padahal apa itu jarang sekali orang bisa melihat Allah di dunia ini, jarang. Ada, tapi ada. Soalnya menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu bisa dilihat di dunia dan akhirat. Bisa dilihat di dunia dan akhirat. Termasuk Imam Ahmad ibnu Hanbal. Beliau pernah mimpi ketemu Allah itu 99 kali. Imam Ahmad ibnu Hanbal itu pernah mimpi ketemu Allah 99 kali. Bagaimana? Ya wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Tidak boleh kamu bayangkan modelnya kaya apa, mau tambah dosa. Tidak boleh. Soalnya tidak bisa diterangkan. Nanti kamu juga sama, ketika kita nanti berada di akhirat melihat Allah Subhanahu wa taala, maka nggak bisa kita ceritakan kepada siapa. Yang penting melihat Allah itu adalah sesuatu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka semuanya yakin bahwa nanti orang mukmin pasti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tergantung amalnya masing-masing. Ada yang setiap hari ketemu, ada yang tidak. Tergantung amalnya masing-masing.
Dan nikmat melihat Allah itu adalah nikmat yang paling besar dibandingkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku nek kekasih Allah masuk surga itu pengen melihat Allah Subhanahu wa taala. Nek ubed kan orang. Yang penting mangan roti bakar, mangan sate beres. Itu berarti tingkatan sing paling rendah. Nek ulama-ulama, nek para walinya Allah Subhanahu wa taala, kekasihnya Allah, nanti di akhirat di surga itu enggak membayangkan makan itu tidak. Yang dibayangkan adalah mencari ridho Allah dan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketemu Allah enggak bisa dibayangkan. Bagaimana enggak bisa. Yang penting indah sekali. Wong innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu adalah indah, mencintai sesuatu yang indah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaumnya Nabi Musa itu enggak percaya, kalau cuma mendengarkan saja enggak percaya. Sehingga mereka berkata, kami tidak akan iman kepadamu wahai Musa sebelum kami betul-betul melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kaumnya mengatakan demikian, fa akhadhatkumus sha'iqah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka suara yang sangat besar sehingga mereka mati semuanya. Mati semuanya. Dan mati semuanya dilihat oleh Nabi Musa bersama kaumnya. Ada yang ketika mereka mati, ada yang melihat kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Setelah mati, maka mereka dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mati beneran, 1 hari 1 malam. Mati sungguhan. Yo mati beneran itu, bukan mati suri. Kadang-kadang kan ada orang mati suri hidup lagi. Ini tidak. Kaumnya Nabi Musa itu ketika mereka minta kepada Nabi Musa agar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan suara yang sangat keras. Mereka mati semuanya. Mati beneran. Kemudian setelah itu dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk memberitahu kepada kaumnya Nabi Musa yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan dan mematikan dengan sesungguhnya. Nah, ini apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Wong gunung saja pecah ketika Allah Subhanahu wa taala mau datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa saja enggak kuat. Nah, apalagi manusia biasa. Nah, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yakinnya? Ya dengan adanya dalil-dalil yang sudah tampak di hadapan kita. Baik dalil kauniyah maupun dalil ayat Qur'aniyah. Dunia ini pasti ada yang menciptakan, itu Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mikir ubed ya mesti yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong asale kan cuma setetes air mani toh. Lah kok langsung dadi ubed iku piye ceritane? Nah itu kan kalau enggak Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Paham ben yo? Engko nek ditakoni wong, sapa pas sing dadekno awakmu ibu be bapak yo ora bet. Itu Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ibu be bapak itu cuma usaha ngono tok, usaha. Ya, malam-malam usaha dadine ora kok bapak ibune sing menciptakan. Tetep Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bi ashafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati ya rabbi badlini bi sirri hurufihi wa nawwir قلبي وسمعي ومقلتي ويا ربي يا فتاح افتح قلوبنا وفهم به قلبي وحكم شريعتي وصلي وسلم يا إلهي لمنذري عدد حروف
hafizil Qur'ani wasurati. Allahumma ftah akfala qulubina barakatul Fatihah. Ayo.